Oke, jadi tadi seperti yang saya sampaikan kita berbicara kebijakan ya tentang profesi. Nah, di sini yang namanya guru itu apa namanya ada memiliki profesi-profesi ya. Nah, jadi di sini berbicara terlebih dahulu tentang profesi. Karena apa mungkin dalam eh, keseharian kita tidak lepas dari istilah profesi dan sangat sering mendengar istilah profesi itu sendiri. Nah, jadi di sini profesi itu sangat banyak, tapi setiap profesi itu tidak mesti dan tidak tentu menjadi profesi atau pekerjaan yang memang sifatnya profesional. Oleh karena itu ada syarat-syarat tertentu ya agar seorang guru, kalau spesifikasinya tadi seorang guru itu dikatakan sebagai guru yang profesional ya. Atau dengan kata lain ada istilah pendidik yang profesional. Nah, jadi di sini sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 2004 pada masa pemerintahan apa namanya Pak SBY ya, saat itu beliau ya mencetuskan bahwa seperti yang terlihat di slide bahwa seyogyanya guru itu dijadikan suatu profesi ya, profesi yang mana profesi yang harus memiliki kualifikasi tertentu atau memiliki keterampilan tertentu. Oleh karena itu, sejak tahun 2004 dicetuskan dan beliau ya atau 1 tahun kemudian beliau mencetuskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, sebagai dasar atau legalitas dari profesi guru tersebut. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya, dalam undang-undang tersebut adalah seorang guru itu adalah seorang pendidik yang profesional ya, yang tugasnya itu utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, jadi kalau kita garis bawahi bahwa seorang guru itu adalah pendidik yang profesional, ya seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika rekan-rekan yang sudah mengajar mungkin ya, sudah mengajar atau sudah menjadi pendidik di sekolah dasar itu belum bisa, kalau secara administratif tidak bisa dikatakan seorang guru. Karena apa? Karena belum memiliki keterampilan atau syarat-syarat profesionalitas dari guru tersebut. Nah, jadi istilah guru dalam undang-undang ini itu bisa dikatakan pendidik yang profesional. Nah, guru adalah pendidik, tapi pendidik belum tentu seorang guru kalau mengacu dari perundang-undangan ini ya, seperti itu. Dan tugasnya itu sangatlah mulia ya. Tentunya tadi berhubungan dengan 3 aspek. Aspek yang pertama itu berhubungan dengan pengetahuan ya. Yang kedua itu berhubungan dengan sikap. Yang ketiga berhubungan dengan keterampilan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tugasnya, kalau hubungan dengan mendidik, membimbing ya, tentunya itu berhubungan dengan bagaimana cara membentuk karakter peserta didik kan seperti itu. Artinya guru harus memberikan teladan ya, teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, memperbaiki karakter siswa ya, memperbaiki sikap terlebih dahulu, terus pada akhirnya bisa menjadikan karakter yang baik buat peserta didiknya. Nah, seperti itu. Terus lagi berhubungan dengan mengarahkan dan melatih. Nah, itu melatih itu biasanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat pengetahuan dan juga bersifat keterampilan ya, seperti itu. Contohnya seperti guru olahraga ya. Guru olahraga itu tentunya melatih peserta didiknya. Ya, umpamanya melatih bagaimana cara berlari yang baik kan seperti itu. Nah, dalam hal ini karena kita berbicara guru PIPS tentunya melatih dalam hal-hal yang bersifat teoritis maupun empiris. Nah, seperti itu. Jadi umpamanya bagaimana melatih siswa untuk menggambar peta. Nah, seperti itu. Jadi
Sebenarnya kalau di sekolah dasar itu kan banyak ya, aktivitas-aktivitas, salah satunya umpamanya melatih hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tadi, tentunya berhubungan dengan materi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ringkasnya, tugas guru itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Tentunya pada pendidikan formal ya, kalau berdasarkan perundang-undangan ini. Oke, selanjutnya, nah kita berbicara istilah kebijakan. Nah, dalam kebijakan di sini ada dua pendapat ya yang mungkin bisa kita baca sama-sama. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari dua pernyataan di sini, meskipun mungkin di luar sana banyak sekali pernyataan-pernyataan yang memang berhubungan dengan yang namanya istilah-istilah dari kebijakan, tapi kita comot atau kita ambil dua contoh saja di sini. Nah, satu dari Wahab ya. Menurut beliau, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak, bisa sederhana atau kompleks ya seperti itu dan seterusnya. Terus menurut Winarno, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan tujuan disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Nah, jadi di sini kalau kita garis bawahi bahwa untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya kebijakan itu adalah pedoman dalam bertindak ya seperti itu. Mungkin seperti yang kita lihat bahwa dalam kegiatan perkuliahan itu ada buku pedoman perkuliahan. Ya, buku pedoman perkuliahan itu merupakan salah satu contoh dari kebijakan dari program studi kita, kampus ya lebih tepatnya, kebijakan dari kampus kita agar agar kita dapat mengikuti mata kuliah per semester. Nah, itu salah satu dari contoh kebijakan yang diberlakukan oleh kampus kita. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain ya. Mungkin kalau kita berbicara masalah hal-hal yang bersifat spiritual ya, di dalam hadis ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda kan bahwa beliau meninggalkan dua pedoman katanya seperti itu, Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis tadi itu merupakan pedoman dalam bertindak ya seperti itu. Oleh karena itu seyogyanya umat beragama khususnya beragama Islam itu memiliki pedoman dalam hidup. Dan tentunya tadi salah satu dua contoh saja ya yang saya maksudkan tadi dan masih banyak lagi pedoman-pedoman. Intinya kebijakan tersebut adalah pedoman bertindak ya seperti itu. Oke, yang kameranya belum dibuka tolong dibuka ya. Nah, agar saya bisa melihat siapa-siapa yang berhadir. Oke, selanjutnya tadi berbicara tentang kebijakan ya. Nah, di sini ada dua jenis kebijakan. Kebijakan yang pertama di sini social demand approach, di mana kebijakan tersebut ya dihasilkan atau disepakati oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang berada di suatu wilayah atau tempat ya seperti itu. Sedangkan yang kedua ya merupakan kebijakan yang diputuskan berdasarkan ya keputusan dari seseorang yang memiliki kekuasaan ya seperti itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan dari kebijakan tersebut itu berdasarkan sumber daya manusia yang ada. Artinya kalau kita garis bawahi orang-orang yang memiliki kekuasaan ya seperti itu. Jadi sebagai contoh mungkin dari poin pertama tadi, kalau social demand approach ini berhubungan dengan bagaimana kegiatan sebagai contoh ya, pemilihan ketua kelas ya. Tentunya dalam memilih satu ketua kelas, rekan-rekan mahasiswa memilih salah satu nominator. Nominator tersebut dipilih ya. Selanjutnya dari pemilihan tersebut maka ditentukan siapa yang menjadi ketua kelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh konkret dari social demand approach atau kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan bersama ya seperti itu. Nah, ini yang tolong yang kameranya belum dibuka, tolong dibuka ya.
Yang belum dibuka, tolong dibuka kameranya agar saya bisa mengamati rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan. Oke, selanjutnya tentang social demand approach ya. Selanjutnya ya, manpower approach sebagai contoh konkret di mana kebijakan ya, sebagai contoh kebijakan PPKM ya. Kebijakan PPKM seperti yang kita rasakan bahwa setiap daerah yang memiliki kepala daerah menentukan kebijakan bahwa ada pembatasan dalam berkegiatan ya, dalam bersosialisasi. Nah, PPKM tersebut berdasarkan melihat angka kenaikan ya, kenaikan dari positif COVID atau terkonfirmasi pasien yang terkonfirmasi. Artinya berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, kepala daerah memberikan kebijakan bahwa ada pembatasan yang bersifat mikro. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari manpower approach. Jadi kebijakan tersebut berdasarkan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih dari berbicara tentang kebijakan-kebijakan. Nah, di sini kita berbicara tentang istilah dari profesionalisme guru ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa yang namanya pekerjaan itu adalah profesi, tapi profesi belum tentu profesional. Nah, oleh karena itu tadi kalau kita berbicara flashback ya tentang mengapa Presiden ke-6 kita atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu menetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen agar profesi guru tersebut dapat dihargai ya, sesuai dengan jerih payah dan keringat beliau, keringat dari para guru dan dosen ya, seperti itu. Nah, oke, salah satu dari kalian saya meminta agar bisa membacakan menurut pendapat yang pertama. Jadi persilahkan Saudari Halimatus untuk membacakan pendapat dari Saud. Silakan Saudari Halimatus. Ini Pak. Apa? Saudari Halimatus. Yang satu itu Saud 2012. Pak. Ya, bisa tolong dibacakan. Yang profesional. Ya, bisa didengar penjelasan saya. Halo? Halo, halo, halo. Kenapa tidak dijawab ya? Tidak terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ada, Pak. Ya, kenapa tidak ada dibaca? Saya minta tadi salah satu membaca atas nama Halimatus tadi. Mana Saudari Halimatus? Tidak ada? Keluar meeting, Pak. Barusan tadi masuk, kenapa jadi keluar ya? Ya sudah. Oke, ya sudah kalau gitu. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, jadi di sini berbicara profesionalisme guru adalah merupakan berbicara tentang komitmen ya dari seorang guru. Bagaimana cara menjadi pendidik yang baik. Tentunya di situ ada syarat-syarat tertentu tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, di mana syarat-syarat tersebut salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan. Nah, jadi kalau zaman dulu ada di sini tertulis PLPG ya. Pada poin yang kedua itu PLPG itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik atau serdik ya. Nah, jadi di sini guru profesional itu guru profesional akan diakui jika mereka telah mengikuti pendidikan PLPG atau sekarang ini
dengan nama PPG Pendidikan Profesional Guru yang diselenggarakan oleh kampus sebelah Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di situ ketika Anda atau rekan-rekan yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 itu biasanya disebut dengan pendidik ya, belum menjadi guru masih. Tapi ketika dia sudah mengikuti PLPG atau PPG tadi, maka dikatakan dan memperoleh sertifikat, maka dikatakan seorang guru yang profesional. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang pengen menjadi guru profesional, nanti diharapkan bisa mengikuti pendidikan profesional guru atau PPG ya, seperti itu. Selanjutnya, nah jadi untuk tugas pendidik itu ada 3 ya. Yang pertama itu sebagai pengajar, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai manajerial. Nah, mungkin dari rekan-rekan untuk istilah pengajar itu sudah paham ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Jadi bagaimana seorang pendidik tadi mentransformasi. Ya, ada istilahnya mentransfer ilmu, ada istilahnya transformasi pengetahuan. Nah, jadi bagaimana cara pendidik yang memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Nah, sebagai contoh tadi bagaimana cara menggambar peta umpamanya ya. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan dalam mengajar ya, seperti itu. Selanjutnya untuk istilah pendidik, nah ini berhubungan dengan sikap atau efektif dari peserta didik. Jadi bagaimana seorang pendidik tadi atau seorang guru memberikan contoh yang baik, menanamkan sikap yang baik, dan harapannya nanti bisa membentuk karakter yang baik untuk bagi peserta didiknya ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu sebagai pemimpin. Nah, jadi seorang guru itu harapannya juga salah satunya bisa menjadi pemimpin, baik untuk pemimpin dirinya ya, baik pemimpin guru-guru yang lain ya, seperti itu. Jadi hubungan nanti bisa untuk jenjang karir menjadi kepala sekolah. Nah, seperti itu. Yang mana tugasnya untuk memimpin sekumpulan guru ya di satu unit pendidikan atau sekolah dasar ya, seperti itu. Nah, di sini ada syarat-syarat dari guru ya, guru profesional ya. Tentunya harus dewasa, katanya seperti itu. Punya kesehatan jasmani yang baik ya, ahli dalam mengajar, berkesusilaan dan dedikasi yang tinggi ya, seperti itu. Nah, di sini ada kompetensi-kompetensi guru ya. Ada kompetensi, ada 3, berhubungan dengan yang namanya di sini kepribadian, pengetahuan, keterampilan ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kompetensi guru itu ada 4, harusnya ini ada ketinggalan 1. Jadi dari berbagai sumber di sini yang tertulis di sini ada 3, tapi di sumber yang lain ada 4 atau 5 ya. Jadi kompetensi kepribadian itu bagaimana seorang guru bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya dan peserta didiknya mampu mencontoh kepribadian guru tersebut. Sebagai contoh umpamanya guru mengucapkan salam kepada peserta didiknya, mengajak peserta didiknya untuk sholat duha berjamaah, mengajarkan bagaimana cara membaca doa yang baik, itu berhubungan dengan kepribadian. Dan berhubungan dengan kesusilaan tadi ya, seperti itu. Terus lagi, kalau kita berbicara tentang penguasaan ilmu pengetahuan, atau bisa dikatakan dari sumber yang lain itu adalah kompetensi profesional ya. Jadi seorang guru itu atau pendidik mampu mentransformasikan atau menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Tentunya bisa melalui berbagai metode-metode. Nah, karena di sini kita tidak berbicara tentang yang namanya metode-metode, jadi kita menekankan kepada hal-hal yang masih bersifat teoritis.
Dan untuk metode-metode tadi nanti itu akan diimplementasikan pada pembelajaran IPS SD 2 nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ringkasnya, penguasaan ilmu pengetahuan ini dari sumber yang berbeda itu disebutkan bahwa dengan istilah kompetensi profesional. Nah, selanjutnya lagi di sini ada juga kompetensi keterampilan katanya. Dan di sumber yang lain disebut bahwa kompetensi pedagogik ya. Jadi bagaimana cara mengajar untuk peserta didiknya gitu ya. Atau kemampuan seorang guru dalam mengajar peserta didiknya. Oleh karena itu sebagai contoh bahwa kita sebagai calon guru SD tentunya bisa mendidik mengajar peserta didik kita di level sekolah dasar ya seperti itu. Jadi ringkas ya, kalau istilah kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi atau pengetahuan atau keterampilan seorang guru untuk mengajarkan ya materi-materi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya sesuai umurnya. Artinya kalau mengajar di sekolah dasar jangan mengajar seperti di perkuliahan. Nah, beda gitu ya. Tentunya kan kalau di sekolah dasar itu ceria gitu kan, ada nyanyi-nyanyinya, ada tepuk tangannya, banyak menegurnya, banyak menasihatinya. Kalau untuk mahasiswa tentunya kayaknya rada lucu ya kalau diajak tepuk tangan gitu kan. Tidak dalam konteks tertentu karena kan banyak teoritis kan kalau di mahasiswa itu. Nah, seperti itu. Jadi ringkasnya untuk keterampilan pedagogik itu atau pedagogis atau pada poin di slide ini keterampilan ya tentunya adalah salah satu kompetensi bagaimana seorang pendidik atau guru tadi bisa mengajarkan keilmuannya atau mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan peserta didiknya. Nah, seperti itu. Yang terakhir ya, tidak tertulis di sini yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial itu adalah kompetensi di mana seorang pendidik atau guru mampu bersosialisasi dengan siapa saja, tentunya dengan peserta didiknya, dengan yang namanya orang tua peserta didik, dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, dengan paman pentol, ya, dengan acil-acil yang berjualan di pinggiran sekolah. Nah, seperti itu dengan paman parkir kalau ada paman parkirnya, dengan penjaga sekolah. Ya, nah seperti itu. Jadi bagaimana cara dia bersosialisasi? Tentunya sosialisasi yang baik ya seperti itu. Jangan ada transaksi narkoba umpamanya itu bukan sosialisasi yang baik gitu ya. Jadi istilahnya itu bagaimana seorang guru atau pendidik bisa bersosialisasi dengan peserta didiknya. Nah, seperti itu. Dan warga-warga sekolah tentunya. Jadi tidak jarang kalau di sekolah dasar itu banyak problem. Biasanya betangisan, berkelahi gitu kan anak-anak kecil itu biasanya ujung-ujungnya manggil orang tuanya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik atau mudah-mudahan nanti menjadi guru yang profesional bisa menghandle ya. Bahkan kadang di suatu permasalahan orang tua itu bisa bawa-bawa senjata tajam ya datang ke sekolah. Nah, tentunya kita punya langkah-langkah preventif di mana bisa menghandle hal-hal yang bersifat ancaman seperti itu. Meskipun tentunya mereka dengan pola-pola tersendiri kita bisa menghandle bagaimana cara mengatasi konflik atau permasalahan tersebut tanpa meneteskan darah atau keringat ya seperti itu. Oke. Demikian paparan singkat dari saya terkait dengan kebijakan profesionalisme tadi guru PIPS ya, yang tentunya tadi guru PIPS itu sebenarnya tidak terlepas dari kemampuan dari guru sekolah dasar, guru kelas ya, guru kelas sekolah dasar, yang mana guru sekolah dasar tadi memiliki dan harus memiliki kemampuan ya tentunya dari berbagai mata pelajaran. Nah, seperti itu. Meskipun di sini kita bahas cuman PIPS itu sendiri. Oke, demikian paparan saya. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan, ya silahkan nanti di kolom WA agar nanti bisa berdiskusi lagi kalau mau bertanya. Namun jika cukup, kita cukupkan dulu karena durasi kita sudah
hampir overtime di sini tinggal 3 menit ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya sampaikan ya pada hari ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada berarti ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi ringkasnya tadi, apa yang kita bahas tadi, yang pertama tadi berbicara tentang profesi. Profesi itu memang bisa disebut suatu pekerjaan. Namun setiap profesi itu tidak bisa dikatakan pekerjaan yang profesional. Oleh karena itu, profesi yang profesional itu harus mengikuti suatu pendidikan. Nah, contohnya rekan-rekan mahasiswa mengikuti pendidikan dulu ya, agar profesinya diakui, ya tentunya seperti itu. Terus lagi, sejak kepemimpinan Presiden ke-6 kita, Pak SBY, itu pada tahun 2004 dan 2005 itu menghasilkan suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut berbuah baik untuk profesi guru dan dosen ya. Tentunya tadi dengan adanya profesionalisme guru tadi ya, terkait tentang undang-undang profesi guru dan dosen tadi. Selanjutnya, untuk guru-guru profesional itu harus memiliki kompetensi, minimal 4 kompetensi tadi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Di mana kompetensi tersebut saling berhubungan, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup tadi, mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya akhiri pertemuan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.